Shalom, kali ini kita bicara tentang soal makan. Semua orang suka makan. Pernahkah saat misa berlangsung, orang yang pergi bersama Anda itu nyenggol di sebelah Anda, dia bilang, berbisik ya, nanti habis misa kita mau makan apa? Nampaknya memang makanan jasmani itu lebih menarik dari santapan rohani. Masih banyak yang tidak mengerti bahwa Ekaristi itu adalah puncak iman bagi orang Katolik, yang artinya Kristus dan jemaatnya bersatu dalam komuni kudus. Padahal sejak jemaat Kristen mula-mula, tubuh dan darah Kristus itu selalu menjadi pusat ibadah. Tidak pernah yang lain, khotbah atau sebagainya. Jadi imam atau orang apapun tidak pernah menjadi pusat. Nah, menyambung video saya tentang Ekaristi sebagai korban yang lalu, saya akan melengkapinya dengan aspek kehadiran nyata Yesus Kristus dalam Ekaristi dan aspek komuni kudus, ya. Bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan. Ingat ya, dalam Paskah Yahudi dan juga ritual kurban Yahudi lainnya, tidak cukup hanya membunuh hewan kurban, tapi dagingnya harus dimakan. Keluaran 12. Dan Yesus sebagai domba Paskah yang baru, yang berkorban untuk menebus dosa kita, maka perjamuan komuni itu menyertai pengorbanannya di kayu salib. Nah, sekarang kita bahas sekilas tentang teologi makanan. Makanan itu berakar kuat secara tradisi dalam praktek keramah tamahan. Konsep keramah tamahan itu terus berlanjut sepanjang masa. Ini menyangkut tentang bagaimana menyambut, menjamu, dan melayani orang lain. Keramah tamahan dan metafora Tuhan sebagai tuan rumah itu disinggung dalam kitab Keluaran. Bangsa Israel sepenuhnya bergantung kepada Tuhan untuk kelangsungan hidup mereka di padang gurun, di mana Tuhan itu menjanjikan kehidupan di tanah perjanji yang digambarkan penuh susu dan madu. Ulangan 6 ayat 3. Kemudian perintah yang diberikan Yesus Kristus pada saat perjamuan terakhir adalah melanjutkan rencana penyelamatan Allah bagi umat manusia. Mengingatkan kita pada perintah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, ambillah, makanlah, minumlah, dan ingatlah untuk makan buah yang diberkati, bukan buah terlarang. Bagi Allah, makanan adalah instrumen rahmat. Ketika kita mencicipi Ekaristi, kita mencicipi dan mengenal Tuhan. Dalam bahasa Latin, mencicipi, sapor, dan mengetahui atau menjadi bijak itu sapere. Ini berasal dari akar kata yang sama. Mencicipi adalah bentuk pengetahuan yang sangat intim. Ekaristi adalah perpaduan hasrat Tuhan untuk berbagi keilahiannya dengan manusia dan hasrat manusia akan Tuhan. Berikut adalah apologetika singkat tentang tubuh Kristus adalah benar-benar makanan. Pertama, tentu saja Yohanes 6 ayat 35 sampai 59 ya. Ini tentang bahwa tubuh Kristus itu benar-benar tubuhnya sendiri, bukan simbol. Khususnya ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini bukan metafora. Karena di lain kesempatan ketika Yesus bermetafor, misalnya dalam Yohanes 8, ketika berkata, akulah pokok anggur. Sesudah berkata demikian, murid-murid kan tidak ada yang heboh, biasa-biasa saja. Lain dengan halnya dengan Yohanes 6 ini di ayat 60, dikatakan murid-murid itu mengatakan perkataan ini keras. Kemudian disusul banyak murid yang mengundurkan diri, ayat 66. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada Petrus, apakah kamu mau pergi juga? Ayat 67. Kedua, Yesus membandingkan dengan roti mana dari surga. Ayat 32 sampai 51. Dan dikatakan ia lebih tinggi dari mana? Mana sendiri dalam bahasa aslinya adalah manhu. Secara harafiah artinya apakah itu? Mengindikasikan bahwa bangsa Israel tidak tahu persis sesungguhnya apa mana itu. Jadi mana itu suatu mukjizat seperti halnya Ekaristi. Kemudian dalam Yosua 5,
dikatakan mana akan muncul setiap hari selama 40 tahun sampai Israel itu tiba di tanah terjanji baru akan berakhir. Ini sama halnya dengan Ekaristi yang adalah makanan rohani yang akan menghantar kita sampai kehidupan yang kekal, tempat terjanji yang sesungguhnya. Ketiga, pengkajian kata makan trogo, Yohanes 6 ayat 54. Sebuah kata kerja yang artinya mengunyah atau menggerogoti. Dalam literatur Yunani, kata ini untuk menggambarkan makanan hewan seperti babi, sapi, dan beberapa kasus untuk manusia. Dalam Injil Yohanes digunakan 4 kali dalam paruh kedua pembahasan tentang roti hidup. Ayat 54, 56, 57, dan 58. Ada perubahan pengajaran Yesus, di mana sebelumnya menggunakan kata yang lebih umum untuk makan, yaitu estio. Yohanes 6 ayat 49, 50, 51, dan 53. Nah, dalam teks bahasa Indonesia, semuanya memakai kata makan, tidak ada bedanya. Perubahan dari estio ke trogo ini menandai perubahan penekanan dari perlunya iman menuju perjamuan Ekaristi. Dia menuntut kita mengungkapkan iman dengan cara makan secara nyata, bukan kiasan tubuhnya sendiri dalam sakramen. 4. Yesus sendiri lahir di mana? Bethlehem, yang artinya adalah rumah roti. Dan ia lahir di palungan, Lukas 2 ayat 7. Yang adalah tempat makanan hewan. Dalam palungan terbaring roti surgawi sebagai makanan sejati yang dibutuhkan manusia. Sejak semula ia adalah makanan. Dan Yesus dibalut kain lampin yang dalam tradisi gereja timur ditafsirkan secara teologis. Nampak seperti saat dimakamkan. Sejak mula-mula dia adalah kurban. Kelima, sekarang kita kaji dari doa Bapa kami, Matius 6 ayat 11 dan Lukas 11 ayat 3. Berilah pada kami makanan kami secukupnya. Terjemahan makanan harian kami, daily bread, memang secara tradisi lebih banyak ditafsirkan demikian. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah epiousios. Pada masanya itu, ini adalah kata yang betul-betul baru. Tidak ditemukan dalam ayat-ayat lain maupun juga dalam tulisan-tulisan lain. Dan tidak tahu persis, kata ini diambil dari bahasa Aram atau Ibrani apa. Ada tafsir yang lain selain makanan harian. Secara etimologi, jika dipecah, epiousios itu terdiri dari kata epi yang artinya di atas dan ousia yang artinya substansi, sehingga diterjemahkan sebagai super substansial, sesuatu yang terkait dengan masa depan. Nah, menariknya teman-teman, dalam terjemahan Alkitab bahasa Latin Vulgata oleh Santo Hieronymus, ia menerjemahkan epiousios itu dalam 2 kata berbeda. Super substantialem, Matius 6 ayat 11, yang terkait masa depan tadi, dan quotidianum, Lukas 11 ayat 3, yang artinya harian. Terjemahan yang kita pakai saat ini dalam bahasa liturgi, tentu terjemahan Matius lah yang dipakai. Ingat, doa Bapa kami itu didaraskan sesaat sebelum komuni, super substantialem. Suatu makanan yang terkait masa depan yang membawa kepada kekekalan, Ekaristi. Nah teman-teman, sebagai tambahan, saya kutip satu saja tulisan Bapak Gereja yang meyakini bahwa Ekaristi itu adalah tubuh Kristus sendiri. Saya ambil dari yang tertua, yaitu dari Santo Ignatius dari Antioquia sebagai murid langsung dari Rasul Yohanes. Ditulis tahun 110 atau kira-kira 10 tahun setelah kematian Rasul Yohanes. Dan lihatlah betapa bertentangannya pendapat mereka dengan pikiran Allah. Mereka menjauhkan diri dari Ekaristi dan dari doa karena mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah daging juru selamat kita, Yesus Kristus. Surat kepada jemaat di Smyrna. Teman-teman, kuasa Allah itu tidak dapat dibatasi, tetapi dimulai dengan ketika menerima komuni kudus. Apakah kita lupa bahwa kita itu apa yang kita makan? We are what we eat. Namun jangan terjebak pikiran modern yang serba mau cepat, sehingga memperlakukan Ekaristi itu layaknya makanan cepat saji.
Setiap minggu kita berkumpul di gereja untuk makan bersama, makan keluarga, dalam hal ini keluarga universal. Apa Tuhan memberi kita makan dan Dia memberi makanan yang terbaik.